Oke, welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, jadi masih berjumpa kembali. Oke, maaf ya minum dulu karena sariawan. Oke, kembali berjumpa lagi dengan saya, Om Silent. Tidak bosan-bosannya di kesempatan morning briefing hari ini, spesial tanggal 13 Januari 2021, tepatnya di minggu kedua, ya di hari Rabu. Oke, eh banyak requestan yang ditanyakan teman-teman, yang di request oleh teman-teman di Telegram. Pertama ya terkait saham BRIS, lalu terkait saham Antam, terkait saham farmasi, ya. Lalu ada saham BEX juga, nanti kita bahas ya sesuai requestan. Nanti kita bahas. Nah, kalau teman-teman mau dibahas sahamnya, coba chat di kolom komentar. Ya, nanti saham-saham yang terbanyak, misalnya semua pada komen, oh bahas saham BRIS, nanti saya bahas ya yang paling banyak saja, ya seperti itu. Oke, berikutnya seperti biasa kita akan bahas market dulu, ya kita akan bahas market dulu untuk kita semua, ya. Ini saya ulang gambarnya ya. Oke, gak perlu banyak-banyak karena market sudah break, ya di sini pun sudah break seperti itu ya. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah ya. Market ya di morning briefing kemarin sudah saya bilang bahwa the break trend lainnya, breakdown trend lainnya mengkonfirm lagi bahwa benar-benar sudah uptrend seperti itu dan masih kuat untuk naik ya. Jadi ini memang menarik sekali ya. Jadi kalau kita cek setelah market rally cukup panjang, 2 minggu dia koreksi di menjelang akhir tahun, ya di awal tahun sampai pertengahan itu masih lanjut naik. Ya alasannya jelas karena di Indonesia sendiri, pertama dari Joe Biden effect, dan yang kedua ialah dari vaksinasi yang dilakukan oleh Republik Indonesia. Ya ini merupakan suatu optimisme pasar di mana ketika vaksinasi dimulai, harapannya COVID ini segera dimitigasi pencegahan penyebarannya, lalu juga bisa kalau bisa tuntas sampai ke akarnya seperti itu, sehingga benar-benar normal lagi sebelum pandemik, aktivitas berjalan, perekonomian berjalan, sehingga market akan lanjut naik. Ya, jadi optimisme pasar juga tercermin dari investor asing seperti itu yang terus melakukan akumulasi, teman-teman ya, terus melakukan akumulasi. Bahkan di hari Selasa ini akumulasi masih besar ya, masih 700 miliar, atau dalam seminggu terakhir itu sudah lebih dari 5,3 miliar. Sorry, 5,3 triliun hanya dalam waktu 3 hari kurang lebih. Dan ini merupakan inflow yang sangat besar. Artinya memang investor asing pun melihat prospek IHSG kita, prospek market kita masih sangat baik sekali. Seperti itu ya. Dan kedepannya gimana? Ya uptrend masih, ya saya yakin masih uptrend, cuman banyak drama pastinya yang bisa menyebabkan market koreksi dulu atau sideways dulu. Jadi kita tetap, ya saya sudah bilang dari kemarin, jangan jumawa, jangan sombong, jangan merasa Anda paling hebat. Tetap rendah hati, tetap fokus, tetap analisa secara mendetail, tetap based on your trading plan ya. Jadi tetap sesuai tetap berpatokan pada plan ya yang sudah kita buat tentunya, ataupun plan yang sudah disediakan. Tetap ikuti disiplin, jaga psikologis, atur money management, dan paling penting ialah sedekah. Ya, itu penting banget. Nah, lalu gimana market besok? Ya, momentumnya mungkin masih ada karena besok di hari Rabu kita tahu adalah program vaksinasi itu dimulai tanggal 13 Januari, di mana live secara langsung sesi 2 ya, siangnya kalau nggak salah ya, dimulai dari para menteri dan juga Pak Presiden ya yang divaksinasi. Dan tentu awal vaksinasi ini harusnya akan memberikan sentimen positif untuk market di hari Rabu. Jadi kalau dibilang market koreksi atau tidak, mungkin masih dipaksa untuk naik. Nah, nanti hari Kamis Jumat ini sudah rawan untuk koreksi karena momennya sudah habis. Ya kecuali ada berita baru lagi yang bisa mengerek harga saham perbankan atau mayoritas saham naik. Ya, tetapi batas kita memang dari kemarin ya, saya sudah bilang bahwa hari Rabu ini puncaknya. Jadi kalau Anda yang banyak porto,
portonya banyak, mungkin di hari Rabu ini kesempatan Anda untuk bisa jual-jual dulu sebagian, ya, terutama saham-saham trading Anda. Ya, yang portonya 40 biji, yang portonya kayak supermarket, kayak warung, ada 30, ada 20, rampingin jadi maksimal mentok 10. Ya, kalau porto invest, ya silakan lah. Ya, karena invest kan nggak perlu dipantau. Tapi yang trading ini Anda harus perkecil. Seperti itu. Fokus ideal 2-5 saham. Ya, fokus 2-5 saham sebenarnya. Oke, seperti itu. Jadi pesan saya ialah jangan jumawa. Ya, tetap pada plan masing-masing. Nah, saya mau cerita sedikit. Ya, saya sudah ceritain kemarin. Jangan sampai Anda beli di pucuk. Contoh, Anda beli KLBF di 1960, harga sekarang 1680, Anda sudah loss 5%. Atau Anda beli KF di 7575, ya, itu sudah minus 10%. Enough 10% minusnya, ya. Lalu misalnya PFA, ya, kalau Anda beli di pucuk, ya Anda nangis. Karena rata-rata minus Anda itu hampir 10% lebih. Nah, lalu nanti saya jawab ya farmasi ini akan gimana. Lalu yang paling disayangkan ialah kalau Anda yang sudah dapat, contoh kan KLBF ini menurut sore kita, alhamdulillah profit hingga 10%, ya, selamat. Nah, tapi kalau sampai udah profit tetapi dibiarin sampai loss, ini fatal sekali buat teman-teman. Ya, oke lah, nggak apa-apa, ini merupakan pelajaran berharga, tapi next jangan sampai seperti ini teman-teman. Ini kesalahan fatal yang sangat amat simple tapi fatal. Ya, simple gimana? Simple ialah kesalahannya ialah biarin doang, udahlah biarin dulu, ya. Atau mungkin kesalahan simpelnya, saya ketiduran, saya tinggal kerja nggak pasang TP, saya pikir bakal arah 7 hari 7 malam. Nah, loh. Ya, nah, kesalahan-kesalahan simpel seperti ini jangan sampai Anda ulang. Ya udah, ya. Jadi kalau memang Anda tinggal kerja, Anda pasang trailing stop. Anda mau meeting sampai jam 12 malam juga nggak apa-apa. Udah pasang trailing stop. Artinya, kalau misalnya dari harga 1960 turun ke 1800, Anda sudah cut profit. Minus nggak? Enggak. Ya, bisa putar ke saham lain nggak? Bisa. Cuannya jadi double nggak? Jadi double. Seperti itu, ya. Kecuali lah bolehlah orang teman-teman yang memang fast trade nyangkut di atas, ya itu beda cerita. Tetapi kalau yang sudah beli di bawah lalu dikasih profit 11%, dibiarin sampai minus 4%, itu kan agak gimana gitu ya. Dan saya pun sedih kalau ternyata member VVIP yang mengalami hal seperti itu. Tadi ada laporan beberapa, Om nih gimana ya KLBF kok saya rugi? Nah loh, saya juga bingung ngomongnya seperti apa. Ya, jawabannya simpel, lupa Om. Ya, saya pikir bakal arah Om. Ya, lalu dan sebagainya dan sebagainya. Nah, pesan saya ini nggak apa-apa jadi pelajaran. Ya, nanti habis ini saya ceritain farmasi akan gimana. Yang penting Anda jangan sampai melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya, seperti itu ya. Jadi ini pesan penting untuk siapapun. Jangan sampai seperti itu. Kalau memang Anda mau maksimalin profit, pakai trailing stop. Ya, jangan sampai loss doll. Ataupun Anda trading pun Anda beli di 1960 pun, kalau Anda pakai stop loss, ya Anda lossnya mentok 3%, nggak loss sampai 10%. Ya, jadi trailing stop dan stop loss dua hal penting tapi dilupakan sama trader. Nah, ini yang sangat penting. Ya, jadi ambil hikmahnya buat teman-teman yang merasa saya sindir, saya singgung. Mohon maaf, saya keras karena untuk kepentingan Anda. Ingat, saya begini untuk kepentingan Anda, bukan untuk kepentingan saya. Saya sih bodo amat Anda mau minus puluhan juta juga saya nggak peduli. Tetapi saya care dengan teman-teman, jadi saya infoin Anda jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan bodoh seperti ini. Ya, nggak apa-apa, ya nggak apa-apa. Itu hal wajar dalam trading, tapi jangan dilakuin lagi. Gitu. Nah, lalu berikutnya farmasi besok gimana? Space up-nya untuk farmasi masih oke, terutama di KF Inof. Udah, Anda fokus di dua saham ini aja. KLBF, TSPC, PFA, PH, IRA. Ya, IRA ini kan suspendnya kita skip. Nah, kayak di luar KF Inof, IRA, ini mereka cuma lebih ke ikut-ikutan aja.
Ya lebih ke ikut-ikutan karena sebenarnya tidak korelasi secara langsung terhadap vaksin. Ya, meskipun kemarin kan ada berita bahwa perusahaan farmasi swasta diminta untuk membantu distribusi. Ya, tapi kan tetap main stoknya itu Inough dan KF. Panggung utamanya itu di Inough KF. Sama supporting stoknya itu di IRA sebagai jarum suntiknya. Nah, jadi ketiga saham ini aja yang Anda pantau. Ya, kemarin KLBF, karena memang yang lain pada arah. Ya, makanya saya masuk KLBF. Ya, saya aja kena trailing stop kok 7%, KLBF lumayan cuan 20 juta. Gitu kan. Nah, lalu yang berikutnya ialah hari Rabu ini saya yakin masih akan fluktuasi. Tapi abis hari Rabu, saran saya, ya saya nggak tahu ya kalau Kamis masih tiba-tiba arah sih, saya bodo amat. Tapi intinya hari Rabu, buat teman-teman yang pegang farmasi, saran saya out. Mentok batas terakhir hari Rabu, sesi 2. Ya, karena saya rasa ini pun sudah terlihat amunisinya habis. Meskipun dari kemarin beritanya farmasi terus itu pun udah nggak kuat arah. Artinya memang eh, sudah habis momentumnya. Ya, justru habis vaksinasi bukan berita baik malah berita jelek. Berita jeleknya apa? Efek samping. Ini harus kita pahami. Jadi kedepannya setelah program vaksinasi dimulai ini akan muncul gejolak-gejolak yang lebih cenderung berita negatif. Maka dari itu saran saya hari Rabu ini hari terakhir kita untuk pegang farmasi. Ya, bukan tandanya farmasi akan lanjut turun terus. Bukan, ya tetapi memang secara probability seperti itu. Kalau dia naik lagi gimana Om? Ya sudah, tinggalin saja. Toh saham lain banyak kok yang kasih profit di luar farmasi. Ya, gak masalah. Anda jangan pusingin soal profit. Di setiap saham pasti ada momentum profitnya. Ya, jadi nggak usah khawatir. Intinya cari aman. Anda lebih pikir uang Anda safe atau Anda serakah uang Anda digondol maling, digondol bandar. Nah, Anda harus pikir seperti itu. Jadi jangan Anda pikir untungnya doang, Anda harus pikir kalau rugi itu seberapa banyak. Ya, seperti itu. Jadi ini sudah saya warning. Harapannya teman-teman sudah lebih lanjut. Ya, oke, berikutnya ya lalu pada nanya, saya bahas dulu deh saham BRIS. Oh, BRIS Agro kenapa tadi hampir arah ya? Nah ini saya juga nggak paham. Anda kalau agro ini ada something, saya tahu. Cuman beritanya nggak keluar, dan saya ngeri kalau nggak ada berita takut disuspend. Ya, dan saya pun nyangkut di ISAT kena suspend. Padahal ya ISAT pun kan jelas berita merger tuh. Cuman di suspend. Nah saya takut agro ini suspend. Tapi nggak di suspend. Jadi ya sudah. Ya. Nah lalu kalau ditanya kenapa agro BRIS naik? Jujur, saya tidak pantau BRIS dan agro. Agro BRIS bukan masuk ke dalam watchlist saya dalam trading jangka pendek. Ya, tapi dari dulu BRIS saya sudah bilang Anda keep sampai nanti awal Februari karena memang mergernya kan di sekitar akhir tahun ya. Kalau nggak salah sama awal tahun. Ya, jadi dari dulu saya memang sudah bilang di setiap konsultasi Porto member saya BRIS hold sampai merger. Habis merger ya terserah lu mau apain lah udah profit banyak pasti. Ya, jadi kalau untuk trading tadi ada yang nanya juga, Om kok nggak pernah rekom BRIS sih gimana sih? Ya, padahal BRIS pun kalau kita perhatikan ya ini kan sudah ngeri sekali gitu ya. Artinya ini candle birunya sudah 1, 2, 3, 4, 5 hari belum ada berita meskipun kita tahu BRIS ini akan merger, ya ini kan ngeri. Ya, kalau saya ya prinsipnya simpel, saya nggak bakal trading saham-saham yang tidak saya pelajari dulu pergerakannya. Ataupun saya tidak pelajari bandarnya, ataupun saya tidak ketahui ini ada berita apa, saya hindari. Ya, daripada saya trading tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi, lebih baik saya trading saham lain. Contoh, ya daripada BRIS kita KF juga dari awal kan beli di sini. Ya, KF kita beli di 4.800-an lah kurang lebih. Ya, menu sore pertama itu 4648. Ya, hampir 7.500 itu udah 50%, 60%. Ya sudah, ya sama saja BRIS juga sama. Nah, gitu. Jadi, kalau ditanya kenapa, untuk jangka pendek saya hindari. Ya, seperti ini kan ngeri. Daripada kita nggak tahu apa-apa, beli pucuk nyangkut, repot. Lebih baik saya trading saham lain yang saya kuasai, ujung-ujungnya juga profit. Seperti itu ya, tapi kalau ditanya jangka panjang,
Jawaban saya selalu sama, Anda keep saja sampai merger selesai. Ikutin aja alurnya, nanti juga naik. Tapi kalau untuk jangka pendek, Breeze dan Agro saya skip. Ya, saya skip. Seperti itu. Nah, mungkin Breeze juga kenaikannya hari ini karena saham perbankan sebagian up juga. Nah, saham perbankan inilah yang merupakan teka-teki morning briefing kemarin, ya. Sektor di mana suatu sektor di mana sebagian sahamnya naik, sebagian sahamnya masih belum naik. Nah, ini yang saya maksud ialah sektor perbankan. Nah, untuk member VVIP sudah di-announce di morning briefing VVIP. Ya, jadi kalau kemarin kan BBCA naik, ya yang big capsnya BBNI, BMRI, BBRI kan pada naik nih. Breeze pun juga naik sebenarnya. Nah, lalu yang kecil-kecil ini nggak naik. Encor, ya sempat 5%. BNI 7%. Selamat, member saya sudah profit tadi. Lalu BBKP, nah ini kita bahas kemarin. ARA lagi. Jadi Anda sibuk Breeze, kita pun BBKP di notice ARA. Seperti itu. Jadi ya semua saham pasti ada potensi change up-nya. Jadi nggak usah pusing lah. Kayak kemarin ada yang nanya, Om, kenapa nggak pernah rekom Antam? Kenapa Tins? Ya sama aja. Ya, Tins kita rekom dari sini 1.500-an sempat ke 1.965. Sama, profitnya segede Antam juga. Ya, kenapa saya rekomendasi? Karena saya paham betul bandarnya. Ya, dari kalau Anda perhatiin morning briefing di akhir Desember kan saya bahas Tins mulu tuh. Tins mulu. Karena memang bandara aku, no, terbukti nyampe 1.965. Seperti itu. Ya, jadi kalau untuk member VIP Anda ikutin saja, saya sudah pasti berikan yang terbaik dan saya nggak mau trading saham-saham yang tidak saya kuasai. Contoh, Om, kok nggak rekom BEX sih? Nah, ini saya lanjut ke pertanyaan berikutnya. Untuk BEX, ya, ini ada permainan big fund di sini. Setelah dia right issue, BEX ini memang banyak sekali aksi korporasi ke depannya selain right issue. Dan ini merupakan permainan dari big playernya. Ya, isu yang saya dapat memang harga BEX mau dinaikkan, tetapi balik lagi karena saya sebelumnya tidak pernah analisa BEX dan tidak pernah mengikuti pola bandarnya, saya skip. Ya, daripada saya ngajak, yuk member-member saya kita beli lalu dibanting atau kena jebak sama bandar, ya. Karena kalau sudah permainan big player, kita nggak tahu nih di belakang ini mereka ngapain. Mungkin terkesan nih mau lanjut naik, tapi kan kita nggak tahu ke depannya mau diturunin atau enggak. Contoh seperti ini, ya. Wah, kesannya naik, Anda beli di pucuk di 168 terus diturunin sampai sini. Nangis gak lo? Nangis. Nah, kondisinya sekarang sama. Sekarang sudah 2 hari, ya. Kita nggak tahu, bisa saja memang diangkat naik terus, bisa saja diturunin lagi. Nah, ini yang kita nggak paham. Jadi daripada kita berspekulasi terlalu jauh, saya hindari. Sama seperti Breeze. Jadi intinya ialah kita, ya, sebagai analis, kita sebagai trader, kita harus trading saham-saham yang kita ketahui. Invest pun sama. Kita harus invest terhadap perusahaan-perusahaan yang kita ketahui kinerjanya. Seperti itu. Ya, jadi diharap sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman. Ya. Nah, lalu berikutnya yang menarik ialah BBKP, menarik sekali. Ya, let's see. Ya, ini ada 2 broker setan. Ya, maksud saya setan karena pergerakannya cepat sekali. YB, MGBK, Big Accumulation. Meskipun kita ketahui YB dan MG ini adalah broker cepat, hati-hati dia bisa distribusi kapanpun. Ya, tapi secara tren dia sudah breakout 720, teman-teman, dengan volume yang ya cukup menarik. Ya, weekly-nya pun sudah breakout, monthly-nya pun sudah breakout. Ya, di 730. Ya, jadi monthly ini breakout dan next target sudah jelas di 800, teman-teman. Jadi sangat mudah sekali BBKP besok untuk ke 800. Ya, cuman hati-hati 2 broker ini buat teman-teman yang baru mau kejar pagi saya nggak saranin karena 2 broker ini sangat mematikan. Mereka sekali guyur 1 juta lot itu bisa guyur 5 sampai 6 tick dan mengerikan. Jadi daripada Anda beli pucuk, ya hati-hati. Nah, ini merupakan gambar morning briefing VVIP kemarin. Ya, buat member VVIP sudah nonton ya, ini gambarnya ada bukti digital. Saya bilang nih pola W, 1, 2, 3. Selamat buat yang sudah beli. Ya, seperti itu. Jadi BBKP bisa dilirik untuk perdagangan besok. Lalu selamat juga, saya sudah notice kemarin saham properti.
Ya, LPKR, APLN, ASRI, lalu BSDE, Citra, Pakwon. Ini bagus-bagus banget seperti itu. Anda silakan pilih saja yang mana. Ya, Anda silakan cari saja yang akumulasinya tinggi, misalnya Pakwon diakumulasi asing, terus BSDE misalnya, oh asingnya jualan, tapi kalau dicek broker sahamnya, oh ada KZ, nah Anda tinggal cari saja. Ya saya sih nggak kasih rekomen, ya karena sudah banyak, tapi mungkin di antara yang lain mungkin saya bisa prefer BSDE salah satunya. Kenapa? Karena dari teknikal BSDE ini termasuk yang paling menarik, ya BSDE CTRA ini menarik. Ya, tapi kalau dilihat BSD lebih menarik. Kenapa? Pertama dia sudah break consolidate-nya di sini. Ya, per hari ini dia break flag pattern-nya ataupun ya falling wedge-nya sudah di break dengan volume yang ya oke lah ya. Lalu dia juga sudah breakout di sini ya di sini teman-teman di sekitar 1300 di breakout ya, maka next targetnya BSDE ialah di 1350 sampai dengan 1380. Ini merupakan area target. Nah, hati-hati kalau memang marketnya potensi koreksi, hati-hati ya karena jangan serakah sudah TP Anda mungkin bisa out dulu ya. Confirmnya sebenarnya dia harus bisa break di 1340. Ya, dia harus bisa di atas 1340 baru bisa kuat lanjut naik. Ya, lalu BSDE juga menarik sekali untuk swing juga bisa diakumulasi sama KZ. Ya, belinya di 1283, hati-hati dia belinya di bawah. RX beli di 1310, artinya dia sudah profit ya sekitar 5%. Bisa TP kapanpun, ya tapi melihat sektor properti ini masih terus lanjut, ya maka kita masih bisa spekulasi hold ya. Minimal asumsi saya BSD bisa break EMA 200-nya di weekly. Jadi kita bisa swing untuk BSD meskipun besok nggak jalan, kita tetap bisa swing secara mingguan karena masih prospek untuk lanjut naik. Seperti itu. Itu roadmap-nya. Lalu banyak ya LPKR juga bagus. Ya, CTRA pun sama, jadi Anda tinggal pilih saja. Tapi kalau dari saya lebih prefer BSDE. Karena secara fundamental BSDE pun termasuk perusahaan yang cukup baik secara fundamental. Valuasinya di atas 1.500 ya, 1.500 1.800 merupakan area valuasi dan mungkin saja secara teknikal dia potensi banget ke 1.500 secara weekly. Jadi secara weekly dia potensi banget kemarin nih. Ya, kita tinggal tunggu saja. Ya, sebentar aja kalau dia mau ke 1.500. Seperti itu. Ya, jadi big accumulation di sini semoga bisa lanjut. Lalu properti bisa dilirik, ya. Bank back sebenarnya masih bisa spekulasi, BBKP juga kalau Anda mau ya silahkan, ya. Fast trade ya masih boleh fast trade di BBKP ataupun di BEX, ya. Kalau di BEX ini ngeri sekali ya. YBMG jualan ditampung sama CPAILS. Nah, ini mereka ini posisinya untung dan ini yang ditakutkan ya. Kenapa? Karena contoh CP punya di 116 ya, sedangkan harga sekarang 121. Berarti dia profit sekitar ya 3 sampai 4%. Nah, kalau dia sudah profit dia mudah sekali untuk jualan dan bayangin dia punya 2,7 juta lot. Kalau dia sampai jualan hancur best sampai ARB. Nah, maka dari itu saya bilang hati-hati. Ya, fast trade boleh, cuman pasang trailing stop. Ya, lalu kalau kita lihat volumenya masih ya, ini di akum, BBRI masih terus di akum. Selamat ya, BBKP pun asing masuk ya, masuk top 5, menarik sekali. Jadi ya menarik. Lalu untuk yang dijual KLBF, Telkom, Inco, Mcor, BNI. Nah, lalu sektor menarik berikutnya ialah Anda bisa perhatikan saham nikel karena harga nikel pun sudah rebound, sahamnya pun sudah rebound ya. Antam meskipun saya lihat reboundnya cepat sekali, Antam, Tins, Inco, DKFT bisa Anda lirik, Anda silakan pilih saja ya. Semua sama saja, tetapi Anda cek lagi besok kalau marketnya nggak kuat jangan dipaksa ya. Tapi secara bandarmologi Tins masih bagus ya, Tins masih bagus, Antam juga masih bagus, Inco coba. Inco agak kurang ya ini distribusi nih. Ya hati-hati. DKFT, DKFT bagus sekali ternyata di aku. Ya jadi DKFT Tins Antam bisa Anda lirik.
Ya kalau misalnya Antam naik duluan, Anda bisa cek Teams ataupun DKFT-nya. Ya, jadi tinggal cari sajalah saham-saham yang belum naik banyak. Seperti itu. Ya, lalu berikutnya sesuai requestan saya akan bahas ya sebentar. Tadi lupa ya. Ada yang request apa tadi ya? Saya juga lupa. Ya, saya lupa. Sama apa tadi yang dibahas nih? Um, oh ya, CPO. Ya, CPO juga Anda sudah bisa lirik untuk teman-teman. Ya, karena CPO ini sudah koreksinya sudah cukup sehat menurut saya. Ya, saham-saham CPO juga sudah mulai pada tumbang. Ya, sudah koreksi sehat. Kita doakan besok koreksi lagi dan sudah bisa beli menurut saya ya. Jadi untuk pemegang CPO lovers Anda sudah bisa cicil beli saham-saham. Ya. Oke, mungkin itu dulu yang ingin saya sampaikan buat Anda yang mau join VVIP silakan ya. Ini porto saya. Ya, ini saya keep karena memang saya tahu prospeknya jadi memang ada account khusus untuk saya keep saham seperti ini. Ya, buat yang mau join VVIP silakan, masih ada promo, langsung chat ke staff silent. Lalu buat teman-teman yang mau join VVIP silent investor ataupun teman-teman yang mau join silent trader academy kelas belajar saham, Anda silakan join ya, silakan chat ke staff silent karena kuotanya sudah mau habis. Ya, seperti itu. Oke. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Ya, saya harap kita semua profit, tetap fokus, jangan kaget kalau memang marketnya koreksi, itu adalah hal yang sangat wajar. Ya, tetap atur cash, jaga money management, jaga psikologis, tetap tenang, tetap pada plan yang sudah Anda buat. Oke, salam sukses. See you in the next video. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.